Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk mendalami apa-apa yang menjadi aturan dalam agama kita, agama Islam. Semoga kita bisa mengamalkannya, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia dengan sunnah-sunnahnya, yang menjaga sunnah-sunnahnya, mengikutinya, menjadikan beliau sebagai panutan, tauladan dalam semua sisi kehidupan kita, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, bahkan dalam muamalah, bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang hukum transaksi yang terjadi dalam lembaga perbankan. Kita akan mengulangi dari yang pertama tentang apa transaksi perbankan ini. Yang pertama adalah, ini sudah kita bahas kemarin, tapi kita ulangi sebentar. Yang pertama adalah al-wada'i al-jariyah, yaitu simpanan atau tabungan yang kita simpan di bank. Namanya adalah tabungan atau simpanan, itu nama. Pengertiannya bagaimana? Hiyal amwal al-muwadda'ah fil masraf because dihifdiha wasahab minha indal hajah, yaitu harta-harta yang kita simpan atau kita titipkan di bank dengan tujuan untuk menjaganya dan bisa diambil ketika kita sedang membutuhkannya, bihaisu turaddu bi mujarrad at-talab. Nah, sehingga langsung bisa kita ambil kalau kita memintanya atau membutuhkannya. Nah, ini adalah kalau dalam fasilitas bank ini namanya simpanan atau tabungan. Namanya simpanan atau tabungan. Tapi jenis transaksinya, mari kita lihat. Taqyifiha asy-syar'i. Bagaimana jenis transaksi yang berlaku seperti apa? Taqayyaf hadhil wada'i syar'an bi annaha qurud. Nah, tapi namanya tadi tabungan atau simpanan, tapi sejatinya transaksinya yang dilakukan, dipraktekkan dalam perbankan ini adalah pinjaman. Bagaimanapun bisa dijadikan pinjaman, ya. Ibaratnya yaitu fal muwadda' muqrid, yang menyimpan itu istilahnya meminjamkan uang kepada bank. Padahal kan kita nabung, ya kan? Hasilnya kan kita menyimpan uang kita sendiri kan? Tapi hakikatnya kita itu meminjamkan uang kepada bank. Kenapa? Karena bank menggunakan uang tersebut untuk usahanya, untuk jenis-jenis usahanya digunakan. Jadi kan uangnya tidak maksudnya tidak tetap utuh kan, pasti digunakan oleh bank. Nah, wal masraf muqtarid, dan banknya itu peminjam karena dia menggunakan uang kita. Li'anal masraf ya'khudhu hadhil amwal because distimaliha la limujarrad hifdhiha. Karena bank ini mengambil harta kita untuk digunakan, tidak hanya sekedar dijaga. Nanti kalau dijaga, ada fasilitas lain dalam bank yang itu syar'i, dimanapun di bank konvensional pun kita boleh memakainya.
tidak haram. Kalau nanti ini berbeda yang ini, yang tabungan ini. Yaitu namanya deposit box. Berarti kita nyewa di bank itu ada deposit box. Jadi kayak lemari besi, ada satu kotak atau berapa kotak, kita menyimpan barang berharga di situ. Nah, kita per bulan membayar jasa penyimpanan. Nah, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apapun yang kita disimpan di situ, misalnya surat berharga atau perhiasan atau bahkan uang pun kalau disimpan di situ nggak ada masalah. Emas atau uang atau perhiasan disimpan di situ karena kita membayar kepada bank harga sewa tempat penyimpanan itu. Nah, ini bukan tabungan karena dia deposit box. Nah, kalau yang tabungan ini pelaksanaannya atau prakteknya adalah bank mengambil uang kita lalu digunakan untuk usaha yang mereka jalankan, apapun usaha itu. Nah, oleh karena itu kama annahu yadman hadhil amwal ala kulli hal. Berarti bank itu harus menjamin uang kita yang kita tabung di sana karena dia posisinya sebagai peminjam. Berarti bagaimanapun bank harus mengembalikannya. Nah, ini transaksi seperti ini sejatinya adalah hakikatnya adalah pinjam meminjam. Nah, kenapa disebut tabungan? Karena asli awalnya adalah hanya menabung. Di zaman awal-awal banknya itu nasabah hanya meletakkan uangnya atau menitipkan uangnya di bank ini, di lembaga perbankan ini, dan tidak diutak-atik, tidak digunakan untuk kepentingan yang lain, tidak digunakan untuk usaha dari lembaga bank tersebut. Nah, apa bedanya titipan? Titipan dengan pinjaman, ya kan? Tadi namanya itu simpanan atau tabungan, itu kan nama itu menunjukkan bahwa kita menitipkan sesuatu. Tapi ternyata nama itu berbeda dengan hakikat transaksinya. Nah, apa beda titipan dengan pinjaman? Kalau namanya pinjaman, barang yang meminjam itu menjamin keutuhan barang yang dipinjam. Dia berarti punya kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut seperti semula. Sedangkan titipan, bedanya kalau titipan, saya titip sesuatu kepada Mas Haikal, ataupun saya titip uang kepada Mas Haikal. Kemudian uang itu disimpan di tempat yang yang aman, di lemarinya. Maka Mas Haikal tidak menjamin. Misalnya terjadi kebakaran, rumahnya kebakaran, maka yang dititipi tidak mengembalikan karena memang sudah disimpan di tempat yang aman, lalu terjadi kebakaran bukan karena kesengajaan. Sedangkan kalau pinjaman, kalau Mas Haikal meminjam uang kepada saya atau meminjam barang sesuatu, lalu dia gunakan ataupun dia simpan di tempat yang aman sekalipun, tapi kalau itu hilang, dia wajib mengembalikannya. Atau rusak, atau kena banjir, atau kena kebakaran, dia wajib mengembalikannya. Beda antara titipan dengan pinjaman. Yang kedua, kalau titipan, orang yang dititipi tidak diizinkan untuk menggunakannya. Saya titip HP di tempat Mas Haikal, ya cuma diletakkan, enggak untuk digunakan. Sekalipun saya titip uangnya disimpan di tempat, di lemari, di tempat yang aman, tidak untuk digunakan, karena itu barang titipan. Beda dengan barang pinjaman. Kalau barang pinjaman berarti yang meminjam diizinkan untuk menggunakannya. Beda. Karena bank menggunakan uang itu, maka itu disebut pinjaman. Walaupun namanya tabungan atau simpanan. Nah, ini bedanya.
Jadi yang meminjam itu diizinkan untuk menggunakan, sedang yang dititipi hanya dititipi, tidak diizinkan untuk menggunakannya. Yang ketiga, kalau yang namanya pinjaman dia wajib mengembalikan harga atau ganti dari barang itu atau uang itu kalau hilang. Tapi kalau titipan, yang dikembalikan adalah barangnya, wujudnya, semisal itu. Jadi kalau saya menitipkan HP kepada Mas Haikal, saya titipkan, kemudian yang dikembalikan adalah HP-nya, bukan uang seharga HP ini, karena hanya titipan. Nah, hukumnya bagaimana? Asli hukumnya, kita nyimpan uang di bank, asli hukumnya boleh, tapi ada syaratnya. Kita menabung di bank itu aslinya boleh, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama kita tidak mengambil manfaat dari pinjaman tersebut, apapun bentuknya. Apa yang dimaksud manfaat? Bisa bunga per bulan berapa persen, bertahun berapa persen, atau tidak dapat manfaat. Kan ada orang menyimpan, nabung di suatu lembaga, nggak ada bunganya, tapi dipiknikkan, dapat manfaat kan? Berarti itu tidak boleh. Atau dapat hadiah, dapat payung cantik, dapat gelas, dapat kipas angin. Kalau kamu nabung di sini nggak dapat bunga, tapi dapat kipas angin. Pokoknya dapat manfaat, berarti itu tidak boleh. Yang kedua, walaupun kita nabung di bank yang konvensional, yang menerapkan sistem bunga riba, saya nabung di bank titik-titik. Bank itu jelas bank konvensional, ada bunganya. Tapi kan saya nggak ngambil bunganya, saya yang ngambil tabungannya saja. Boleh atau enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita berarti membantu lembaga bank yang ribawi tersebut. Jadi dua syaratnya, kita tidak boleh mengambil manfaat dan tidak di lembaga yang ribawi. Kalau kita menyimpan di tempat itu berarti kita menolong lembaga itu supaya bisa berjalan, bisa beroperasi. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti kalau di banknya bank syariah kita menabung nggak ada bunga, berarti boleh. Jadi yang diharamkan bukan bank, tapi transaksi ribanya. Yang kedua, ini yang pertama tentang tabungan biasa. Tapi kan ada tabungan bentuk lain. Apa itu namanya? Deposito berjangka. Apakah sama takyifnya? Beda. Deposito berjangka itu hampir sama kayak tadi, kita menabung sejumlah uang tertentu di bank, tapi tidak boleh diambil setiap saat. Kalau tabungan biasa, setiap saat bisa kita ambil. Kita bisa ambil pakai ATM, bisa kita ambil pakai ke bank langsung, minta diambil uangnya. Tapi kalau deposito berjangka itu ada perjanjian, boleh diambil setelah 6 bulan, boleh diambil setelah setahun. Itu deposito berjangka. Apa takyif fikihnya? Atau kita jelaskan pengertiannya dulu. Apa itu deposito berjangka ini? Hiyal amwal al-muwadda'ah fil masraf because this istismariha. Ini adalah uang yang disimpan di bank tapi niatnya untuk investasi. Ya kan? Deposito berjangka itu takyifnya adalah investasi.
ibaratnya dia tanam modal. Because this mariha, niatnya untuk investasi, dapat untung. Wa takunu murtabitatun, atau wa takunu murtabitatan bi ajalin. Nah, dia terikat dengan jangka waktu tertentu. Bihaitsu la yajuzu li ashabiha as-sahaba minha illa ba'da inqidha'il ajal al-muttafaq alaih. Sehingga yang menabung, yang menitipkan uang tidak bisa mengambil uangnya itu setiap saat, kecuali sesuai waktu yang sudah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Ini deposito berjangka. Bagaimana takyif fikihnya? Jadi dia takyif fikihnya dia seperti mudharabah. Jadi tanam saham nanti dapat untung, dapat prosentase dari keuntungan. Bagaimana ini? Pada dasarnya boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kayak tadi nabung itu boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Halal, mubah. Yang pertama syaratnya adalah Anal masraf idza kana yatman ra'sal malil muwat wal wadi'a wa faidatan muhaddada fal aqdu qardun wastiratul faidah fihi lil amil minar riba. Nah, yang terjadi prakteknya adalah bank menjamin uang yang ada di dalam deposito berjangka itu, rekening itu, untuk dikembalikan kepada nasabah, dan juga menjamin ada keuntungan tertentu, persentase tertentu untuk bunganya. Itu namanya riba. Karena sudah ditentukan. Pasti dapat untungnya sekian persen. Tapi yang aslinya yang dibolehkan adalah kalau bank itu tidak menjamin harus untung, karena orang investasi itu ya kadang laba, kadang rugi. Berarti ikut perkembangan perusahaan yang dia investasi. Kalau banknya untung, ya untungnya bagi hasil. Kalau rugi ya tidak dapat laba. Sama-sama. Nah, kalau untung atau punya laba, maka bagi hasilnya sudah harus ditentukan dengan prosentase dari labanya, bukan tadi prosentase dari modalnya. Berarti kalau yang model awal, dan ini yang terjadi di bank konvensional, maka itu termasuk transaksi yang riba, tidak boleh. Nah, ini tentang hukum deposito berjangka. Nah, kemudian, jadi itu aslinya seperti al-qard mudharabah, yaitu investasi untuk keuntungan modal. Yang berikutnya al-khiwalat al-masrafiyah, yaitu transfer. Iya kan? Kita transfer, bisa dalam satu bank, bisa antar bank. Iya kan? Al-khiwala al-masrafiyah hiyal amru as-sadir min masraf binaan ala talabi amilihi ila masrafin akhar. Transfer adalah pemindahan akun atau rekening atas perintah dari bank, atas permintaan dari pemilik rekening kepada rekeningnya yang lain, dengan dia membayar sejumlah uang tertentu untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Jadi saya punya 2 rekening di bank, ya kan? Saya minta kepada bank untuk mentransferkan dari rekening yang satu ke rekening yang kedua. Atau saya mentransfer dari rekening saya ke rekening Mas Wahyu dalam satu bank yang sama. Ya kan? Kalau tadi kan sama-sama milik saya. Saya punya 2 rekening. Dari milik saya yang satu saya kirimkan ke yang 2.
Atau saya mentransfer dari rekening saya ke rekening orang lain yang masih satu bank. Atau saya mentransfer dari rekening saya ke rekening orang lain di bank yang lain atau bahkan di luar negeri. Nah, bagaimana ini hukumnya? Ini hukumnya mubah, boleh. Biasanya yang terjadi adalah kalau sama-sama satu bank tidak ada biaya ya administrasi. Tapi kalau antar bank ada biaya administrasi. Apalagi kalau keluar negeri ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini bukan riba. Boleh hukumnya, jasa memudahkan uang. Tapi syaratnya yaitu ditetapkan, misalnya sekali transaksi 7.500 atau 6.500, bukan prosentase dari uang yang ditransfer. Paham? Ya kan? Bukan prosentase dari uang yang ditransfer. Jadi per transaksinya, biaya administrasinya. Dan ini hukumnya boleh. Ya kan, kita kalau jual beli sekarang non tunai kan langsung transfer saja ke nomor rekening tertentu. Bisa pakai ATM, bisa ke bank, ya kan? Itu hukumnya boleh. Tenang, biaya administrasi antar ATM misalnya beda bank jelas ada, dan hukumnya boleh, bukan riba, karena itu jasa. Boleh. Tapi tadi syaratnya itu jasanya ditetapkan tetap, maksudnya stabil, tidak berubah-ubah sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditransfer, tidak prosentase dari jumlah uangnya, tapi per transaksi. Nah, kedua berikutnya adalah cek. Nah, bagaimana membuat cek, mengambil cek. Wa amrun bidaf'i shadirun min masrafin ila akhar binaan ala talabil amil, yaitu perintah membayar sejumlah uang dari bank kepada orang lain karena permintaan dari nasabah. Ya kan? Atau mungkin untuk saya sendiri, misalnya contohnya saya nabung di bank atau saya bawa uang ke bank, ada rekening saya, kemudian saya minta cek dalam bentuk cek, misalnya 25 juta dalam bentuk cek. Kemudian saya ingin perjalanan kemana supaya saya tidak membawa uang cash. Jadi ketika sampai di tempat lain, misalnya saya di Sulawesi, di Makassar, atau di Padang, di Sumatera, saya naik pesawat, saya nggak bawa uang, saya bawanya cek. Begitu sampai di sana, saya tinggal ke bank untuk mencairkan cek tersebut. Atau itu kan masih sama orangnya. Atau saya punya kewajiban untuk membayar transaksi, saya jual beli dengan orang lain, misalnya beli mobil atau beli motor. Nah, uangnya saya pakai cek. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Nah, dengan syarat transaksi yang sudah tadi berlaku, dan kemudian kalau untuk membeli barang kalau itu untuk uang, jadi gini. Cek itu bisa sah kalau kita sudah menyerahkan uangnya dan kita terima cek. Iya kan? Maksudnya langsung. Jadi kita punya rekening lalu kita ubah dalam bentuk cek. Kemudian kalau untuk jual beli atau membeli, maka harus setelah serah terima, ya kan? Kalau jual beli cash kan, jadi kita terima barangnya, kita serahkan ceknya, ya kan? Nah, ini hukumnya boleh saja. Nah, ini tentang hukum
transaksi dengan cek dari bank. Nah, kemudian apa namanya? Ada syaratnya lagi. Kalau apa namanya? Kadang-kadang cek itu kan apa namanya? Atau transfer juga tidak hanya memindahkan rekening uang, tapi juga mengganti mata uangnya, ya kan? Kita mau ke luar negeri, kita mau mentransfer, kita mengirimnya dalam bentuk rupiah, sampai di sananya dolar atau real atau yang lain. Berarti kan di situ ada dua transaksi, yaitu transaksi tukar menukar uang dan transaksi transfer tadi. Kalau tukar menukarnya berarti kan harus cash, kontan. Begitu uangnya ada, berarti ditukar mata uangnya seharga mata uang tersebut, baru kemudian ditransfer. Nah, ini apa namanya? Tentang hukum membuat atau transaksi dengan cek. Hukumnya boleh. Nah, kemudian yang berikutnya, ini jasa atau jual beli secara kredit. Nah, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Misalnya, ini masih urusan bank, membiayai pembelian rumah, pembelian mobil, atau dan lain sebagainya, barang-barang tertentu dengan jangka pembayaran tertentu, bisa setahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Nah, kredit ini apa namanya? Bentuknya sama dengan pinjaman yang berbunga kalau itu apa yang dikeluarkan adalah uang, apa namanya? Karena uang ini sama hukumnya dengan emas atau perak karena dia alat tukar menukar yang sah. Kalau yang dikreditkan adalah uang, itu jelas apa namanya? Riba. Nah, tapi kalau apa namanya? Barang, nah nanti hukumnya lain. Nah, tapi kan ada orang beranggapan kita membayar dengan riba ini kan karena untuk ganti dari inflasi. Nah, ini kalau bicara seperti ini kayak telur dan ayam duluan mana? Jadi bagi yang mengatakan justru apa namanya? Adanya bunga inilah yang menimbulkan inflasi. Kalau nggak ada apa namanya? Transaksi dengan riba ini, ya nggak ada inflasi. Nah, nyatanya bagaimana? Kalau uang tidak dipinjamkan ke bank pun dia tetap kena inflasi. Kan berarti tetap utuh. Nah, kemudian jual beli dengan kredit ini. Nah, misalnya begini. HP atau contoh nanti macam-macam. HP ini kalau dibeli cash harganya 1 juta. Tapi kalau dibeli secara kredit harganya 1.200.000. Lalu pembelinya membeli secara kredit. Tidak mengapa. Tidak ada masalah karena berarti harganya yang dipilih satu harga. Nah, kenapa boleh? Karena boleh saja orang itu memberi diskon. Misalnya, ini kalau kamu belinya kredit harganya 1.200.000, tapi kalau kamu cash saya kasih diskon menjadi 1 juta. Boleh saja. Apa bedanya antara kredit barang dengan bunga ini? Kalau kredit barang itu uang dijadikan barang kemudian dibeli jadikan uang lagi. Nah, kalau pinjaman bank itu uang dengan uang dan bertambah, nggak ada proses apa namanya jual beli dengan barang, maka itu yang disebut riba. Jadi nggak ada perputaran. Kemudian syarat jual beli kredit, yang diperjualbelikan secara kredit bukan emas, perak atau alat tukar transaksi yang lain. Jadi jual beli emas kredit tidak boleh. Yang kedua,
barang yang dibeli, yang dijual adalah milik penjual. Kalau bank mengatakan saya menjual mobil, tapi siapa pembelinya itu dikasih uang, kamu sana silih beli sendiri mobilnya di sana. Berarti itu adalah rekayasa dari riba. Karena kan yang diberikan uangnya, pembeli milih sendiri, bawa uangnya sendiri ke dealer. Berarti bank belum memiliki mobilnya. Syaratnya barang yang dijual itu sudah menjadi milik penjual dulu baru dijual. Nah, kemudian ada serah terima. Barang yang mau dijual oleh bank ini sudah diterima oleh bank. Bagaimanapun bentuk penerimaannya, baru kemudian bisa dijual kembali. Kalau belum ada serah terima, misalnya bank sudah membayar ke dealer mobil, lalu pembelinya suruh ngambil, tapi belum ada serah terima dari dealer kepada bank, berarti itu belum terpenuhi syarat jual beli kreditnya. Kemudian kredit ini boleh kalau bank tidak mempersyaratkan kena denda kalau terjadi pembayarannya terlambat. Kalau masih ada opsi kalau terlambat itu berarti denda, berarti tidak bisa. Ini termasuk transaksi yang riba. Lalu persyaratan apa saja yang bisa dipakai, yang dibolehkan dan menjadi halal? Contoh persyaratannya, bank minta penjamin. Saya minta beli kredit kepada bank, syaratnya tadi sudah terpenuhi, ya kan? Saya ingin beli mobil secara kredit, syaratnya yang 4 tadi terpenuhi, tapi bank minta persyaratan, harus ada orang lain yang menjamin. Artinya, kalau saya angsurannya macet, berarti bank akan minta kepada orang tersebut yang menjadi penjamin. Nah, saya misalnya masih mau menjadi penjaminnya. Ini saya penjaminnya ini. 1, ini syarat yang dibolehkan. Atau yang kedua adalah persyaratannya dengan barang jaminan. Jaminannya apa? Barang berharga misalnya. Nah, ini boleh menjadi syarat. Atau memberikan persyaratan kalau terjadi keterlambatan pembayaran, kan misalnya per bulannya sekian, lalu sampai terlambat 3 kali, maka bank boleh memberi persyaratan, ini kalau sampai terlambat 3 kali, maka berikutnya harus dilunasi secara cash saja, nggak boleh kredit. Boleh-boleh saja persyaratan seperti itu. Nah, sekarang transaksi berikutnya adalah bai'ul murabbahah lil wa'di bisyira. Yaitu kalau tadi artinya bank itu punya stok barang. Jadi konsumen atau nasabah pingin beli apa secara kredit, bank sudah ada barangnya. Yang sekarang adalah bai' lil wa'di bisyira, itu murabbahah lil wa'di bisyira adalah bank belum punya barangnya. Misalnya saya pengen kredit rumah, bank belum punya rumah itu. Lalu ada akad saya dengan bank, saya minta rumah di perumahan sana, perumahan A misalnya, tipenya sekian, harganya sekian, nanti angsurannya sekian, sudah disepakati. Lalu bank kan tadinya belum punya. Nah, bank berjanji akan membeli rumah tersebut, baru kemudian menjadi milik bank. Setelah itu dikreditkan, dijual secara kredit kepada saya. Artinya kan awalnya bank belum punya. Ini hukumnya juga boleh. Nah, tapi ada syaratnya. Hukumnya boleh. Nah, yang jadi syaratnya yaitu syarat-syarat yang tadi sudah berlaku tadi, 4 tadi, yaitu bukan emas, bukan apa, kemudian sudah dibeli oleh bank secara resmi, tapi syaratnya ditambah
bahwa perjanjian antara saya dengan bank ini tidak mengikat. Ini dalam transaksi syariah. Artinya bagaimana? Kalau bank tadi sudah membeli rumah tersebut, kan janjinya untuk dijual ke saya. Tapi ternyata ada peminat lain. Bank tiba-tiba langsung menjual kepada orang itu. Nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Atau sebaliknya, saya sudah ada perjanjian dengan bank untuk membeli rumah itu. Banknya sudah membeli rumah itu, qadarullah saya nggak jadi. Nggak ada masalah. Tidak terkena kasus hukum. Karena perjanjian seperti ini tidak mengikat. Tidak mengikat. Nah, kesalahan yang terjadi adalah bank memberikan persyaratan DP. DP dulu dalam tanya jawab sudah kita bahas. DP kalau kemudian transaksinya gagal kemudian harus menjadi milik penjual, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Tapi kalau DP ini bagian dari harga yang sudah ditentukan, boleh. Kalau jadi, maka menjadi bagian dari harga, kita tinggal genepi, melunasi. Maka ini bu. Tapi kalau transaksinya gagal kemudian DP-nya langsung diambil sama penjual, nah ini tidak boleh. Kemudian dengan persyaratan DP tadi, kemudian atau yang nggak boleh adalah tadi yang sama dengan mobil tadi. Bank memberikan uang itu kepada saya, lalu saya yang berakad jual beli dengan pemborong atau yang punya developer untuk membeli rumah itu. Jadi bank mewakilkan jual belinya kepada saya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ini rekayasa untuk utang piutang saja, sama dengan riba juga. Nah, atau bank menjual barang tersebut sebelum serah terima sah. Sebelum ada serah terimanya sudah dijual kepada saya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi hakikatnya boleh, tapi ada tadi yang perjanjiannya tadi tidak mengikat dan persyaratan yang seperti tadi disebutkan. Bendanya bukan emas, bukan tidak disyaratkan ada denda keterlambatan, kemudian sudah ada serah terima, dan tidak boleh ada bunga yang dari awal. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan. Yang pertama itu terkait lomba-lomba 17-an, Ustaz. Oh iya. Ada iuran, ada lomba-lomba dan hadiahnya diambil dari iuran itu buat konsumsi, macam-macam. Yang kedua terkait tabungan titipan tadi. Tadi sebutkan bahwa tidak boleh di lembaga ribawi. Kita bank bolehnya banknya bank syariah, BSI. Gitu. Di dalamnya BSI juga ya tidak murni. Tahu. Tabungan kita di mana? Nah, lomba-lomba kalau hadiahnya diambil dari iuran kepesertaan, gerak jalan bayarnya 10.000, hadiahnya motor, kulkas, dan kalau diambil dari itu maka jelas itu qimar, perjudian, hukumnya tidak boleh. Maka solusinya bagaimana? Solusinya kalau mau kasih hadiah dari orang lain yang ngasih hadiah. Pernah terjadi kemarin Milad Muhammadiyah itu gerak jalan, nggak ada pendaftarannya, hadiahnya umroh, iya kan? Nah, itu boleh. Tapi kalau hadiah diambil dari peserta berarti tidak boleh, namanya qimar. Yang kedua tentang apa tadi? Tabungan di bank syariah yang belum 100% syariah. Ya memang di lembaga kita yang namanya syariah itu
sedang berusaha untuk menjadi syariah, belum 100% syariah. Nah, hukumnya berarti boleh, karena memang niatnya untuk menghindari dari yang ribawi tadi, yang konvensional. Dan itu pun masih dibolehkan kalau kita menabung di bank yang ribawi, kalau memang belum ada bank syariah. Dulu kan belum ada, tahun 80-an itu belum ada bank syariah di Indonesia, maka semua banknya ribawi, maka boleh nabung, asal tadi bunganya tidak kita ambil. Atau boleh kita ambil tapi nanti dibelanjakan untuk 17 Agustus. Nah, ini boleh. Ya kan, untuk ngecat, untuk perbaiki selokan, nggak ada masalah. Bukan untuk dipakai sendiri. Wallahu ta'ala alam.